Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 119, bersiap untuk ujian. Jika sebelum Ye Yuan menangani Nine Heavens Road, aku memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya. Tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri dalam membunuh Ye Yuan saat ini meskipun dia tidak bisa mengalahkanku, kata Su Yishan dengan alis rajutan. Su Yishan telah bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Dia memperkirakan bahwa kekuatannya kira-kira di peringkat 50 atau lebih di Martial Role. Dia secara alami tidak akan mengambil hati tingkat kekuatan ini. Tetapi jika Ye Yuan bertekad untuk berlari, dia benar-benar tidak memiliki kepastian memegang Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan tidak akan berdiri di sana dan menunggu dengan bodoh untuk Heaven Flipping Palm-nya. Su Yubei mengambil botol pil dan memberikannya kepada Su Yishan. Botol ini mengandung Spirit Essence Pills. Setelah Anda mengkonsumsi kemudian, ambil 2 hari ini untuk terobosan ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Setelah Anda mencapai alam kondensasi roh tingkat keempat, membunuhnya seharusnya tidak sulit, kan? Mata Su Yishan bersinar, dan dia dengan cepat menerima pil obat. Bagi 10 orang jenius top di Martial Role, daya pikat pil Spirit Essence sangat besar. Ini bisa dilihat dari taruhan Su Yubei dan Long Tang. Setelah mencapai alam kondensasi roh, kesulitan menembus alam akan meningkat pesat. Dengan Spirit Essence Pills, itu akan setara dengan menghemat banyak waktu untuk kultivasi. Beberapa orang ketika mereka terjebak di dunia kecil, itu akan menjadi setengah tahun. Pada saat itu, tidak mudah jika mereka ingin mengejar orang lain. Sudah lama sejak Long Tang mendapatkan pil Essence Spirit, tapi dia tidak menggunakannya selama ini. Orang bisa melihat bahwa dia memandang pil Essence Roh sama pentingnya. Su Yishan berkata dengan percaya diri, tidak sulit. Tentu saja tidak sulit sama sekali. Selama saya menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, membunuh Ye Yuan akan menjadi masalah sederhana. Su Yubei mengangguk. Jelas, dia merasa bahwa pidato ini tidak dibesar-besarkan. Su Yishan adalah bibit terbaik di keluarga Su. Kalau tidak, dia tidak akan diasuh begitu banyak. Setelah menembus ke alam kondensasi roh tingkat keempat, kecakapan tempur Su Yishan pasti akan maju ke 5 besar. Di antara 5 siswa teratas di Martial Role, hanya Long Tang yang berada di alam kondensasi level ketiga. Sisanya semua di alam kondensasi roh tingkat keempat. Su Yishan menikmati sumber daya yang jauh melebihi orang lain. Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke 5 besar, maka dia bisa melupakan posisinya sebagai patriark muda. Merawat Ye Yuan secara alami mudah untuk 5 teratas di Martial Role. Aku sudah meminta ayahmu untuk mengirim saudara-saudara Chang untuk bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Ye Yuan. Mereka saat ini sudah disembunyikan di dalam hutan tanpa akhir. Setelah pengadilan tanpa akhir dimulai, mereka akan menargetkan Ye Yuan. Pada saat itu, buatlah kontak dengan mereka, dan buatlah rencana yang sangat mudah. Kamu harus membunuh Ye Yuan. Ingat, jika kamu tidak bergerak, maka tetaplah rendah. Begitu kamu bergerak, kamu harus membunuh. Kamu sama sekali tidak boleh memberi Ye Yuan ruang bernapas mengerti. Su Yubei berkata dengan suara rendah. Ini bukan diskusi lagi, tapi perintah. Dia tahu bahwa Su Yishan kurang lebih memiliki sikap tuan muda dan mungkin merasa di bawahnya untuk bekerja sama dengan para pengikut itu. Tapi tidak peduli apa, mencapai tujuan membunuh Ye Yuan adalah tujuan paling kritis di antara prioritas. Yang lain tidak penting, termasuk kebanggaan Su Yishan. Long Tang menyerbu keluar dari lautan api tampak agak kasar. Namun, melihat matanya sekarang, itu dipenuhi dengan kilau yang tak terlukiskan. Jadi, ini adalah jalan 9 surga. Meskipun sangat berbahaya, itu juga harta karun yang tak terbatas. Long Tang tersentak kagum. Long Tang tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan. Konsep tahap pertama untuk Ye Yuan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membuat cut. Namun bagi Long Tang, pos pemeriksaan konsep ini sangat berbahaya. Tetapi setelah bahaya, Long Tang berhasil memahami beberapa hal, membiarkannya menuai banyak manfaat. Long Tang tidak terus bergegas. Dia bermeditasi di tempat untuk memahami panennya sekarang. Kekuatan Long Tang berbohong dalam persepsinya. Jika tidak, apa haknya dia harus duduk di tempat pertama dari Martial Role ketika dia hanya di alam kondensasi level ketiga? Di 5 besar, hanya Long Tang saja yang ada di alam kondensasi level ketiga. Kecakapan tempurnya jelas. Seseorang harus tahu bahwa ada celah panggung kecil antara alam kondensasi level ketiga dan alam kondensasi level keempat. Oleh karena itu, dia juga bisa memahami beberapa hal yang tidak dapat dilakukan orang lain di jalan 9 surga. Hanya dengan cara ini, kecepatan clearingnya menjadi sangat lambat,
menunjukkan kontras yang tajam dari Ye Yuan yang membersihkan pos pemeriksaan. Setelah 2 hari berlalu, Long Tang hanya berhasil melewati tahap pertama. Tidak mungkin. Bukankah senior apprentice Brother Long akan menamparkan wajahnya sampai membengkak seperti orang gemuk seperti ini? Sudah sangat sulit baginya untuk berhasil melewati tahap pertama. Apa yang harus dia lakukan pada tahap selanjutnya? Ini juga tidak bisa membantu. Jika aku peringkat 1 di Martial Roll dengan posisiku ditantang seperti itu oleh Ye Yuan, aku mungkin juga datang dan menantang Nine Heavens Road juga. Lupakan. Melihat murid senior Brother Long, saya rasa akan sangat sulit untuk turun dari atas sana. Lagi pula, tidak semua orang dapat membuat keajaiban seperti Ye Yuan. Aku juga berpikir begitu. Meskipun senior apprentice Brother Long luar biasa, semua orang dengan suara bulat setuju bahwa tingkat keburukannya lebih rendah daripada Mo Yuntian. Jika apprentice Brother Long memiliki kepercayaan diri dalam menantang Nine Heavens Road, dia akan datang jauh sebelumnya. Kenapa menunggu sampai hari ini? Petik 2. Lupakan saja. Ayo pergi. Ini akan menjadi pengadilan tanpa akhir dalam 2 hari. Dengan kecepatan senior apprentice Brother Long, kurasa dia tidak akan berhasil tepat waktu. Saat ujian tanpa akhir mendekat, banyak siswa berpencar dari jalan 9 surga. Kaki 9 puncak surga segera menjadi sepi. 1 hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Masih ada 1 hari sebelum ujian tanpa akhir dimulai. Dia perlu menyiapkan beberapa hal untuk dibawa ke hutan tanpa akhir. Ye Yuan tahu bahwa perjalanan ini pasti akan sangat berbahaya. Dia sudah menyinggung Su Yubai dan Su Yishan secara menyeluruh. Mereka tidak berani bergerak di dalam akademi, jadi mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang disebut ujian tanpa akhir. Tapi perjalanan ke hutan tanpa akhir ini sangat penting bagi Ye Yuan. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini untuk Luer. Pil obat Ye Yuan berencana untuk disempurnakan untuk Luer disebut esens yang pil obat tier 2 bermutu tinggi di alam surgawi. Pil ini sangat sulit disuling, dan ramuan yang dibutuhkan juga sangat keras. Ada 3 bahan inti dalam pil esens yang. Mereka semua adalah tumbuhan yang sangat langka. Hanya tempat berbahaya, namun kaya sumber daya seperti hutan tanpa akhir ini yang akan memilikinya. Juga, Ye Yuan kebetulan tahu lokasi salah satu bahan inti. Bahan inti ini adalah inti-inti Seven Colored Flowing Cloud Python. Itu juga karena Ye Yuan mencatatnya kembali ketika mengobati racun awan berwarna 7 berwarna piton untuk pria berotot itu, dan menanyakan keberadaan Seven Colored Flowing Cloud Python. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat berguna sekarang. Orang mungkin mengatakan itu kebetulan, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak bisa dihindari. Ye Yuan tergila-gila dengan alchemy Dao dalam kehidupan masa lalunya dan secara alami akan sangat tertarik pada ramuan obat langka. Kebiasaan baik semacam ini juga dilakukan hingga saat ini. The Seven Colored Flowing Cloud Python memiliki garis keturunan binatang buas surgawi. Atribut inti dalamnya adalah yang gigi ekstrim, sempurna untuk menahan racun es Luer. Dan 2 bahan inti lainnya adalah tanaman yang sama ekstrimnya. Satu disebut Crimson Soul Grass, yang lain adalah Pine Yang Fruit. Meskipun 2 item ini sulit ditemukan, mereka tidak terdeteksi. Melalui Huyan Yong, Ye Yuan sudah secara kasar mengetahui lokasi yang memungkinkan di mana 2 ramuan ini akan muncul. Tapi Seven Colored Flowing Cloud Python memiliki kekuatan luar biasa. Itu adalah binatang iblis tier 2 tingkat menengah, setara dengan ahli realem roh kondensasi tahap kedua manusia. Ini juga masalah yang sangat sulit bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan masih memiliki tujuan lain untuk pergi ke hutan tanpa akhir, yaitu untuk menerobos ke alam kondensasi roh. Bab 120, siapa yang melindungi siapa? The Essence yang pil sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan Ye Hang pasti tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, jika dia tidak menerobos ke alam kondensasi roh, itu akan sama sekali tidak berguna bagi Luer bahkan jika Ye Yuan menemukan ramuan obat ini. Namun, meskipun menerobos ke alam kondensasi roh mungkin sangat sulit bagi orang lain, itu adalah masalah sederhana bagi Ye Yuan Kaisar Alkimia ini. Tertutup pengasingan selama 2 hari, tapi ranah Ye Yuan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Kalau tidak, dia bisa menerobos ke alam kondensasi roh sekarang. Kecepatan kemajuannya dari tingkat ke-4 Essence Ki Realem ke puncak tingkat ke-9 Essence Ki Realem terlalu cepat. Meskipun memahami Heart Like Still Water menghilangkan bahaya tersembunyi yang ditimbulkan oleh memajukan ranah terlalu cepat ke ekstremitas, itu akan memengaruhi budidaya di masa depan jika tidak dikonsolidasikan dengan benar. Ye Yuan secara alami tidak berani ceroboh tentang hal ini.
Untuk berbicara tentang cara terbaik untuk mengkonsolidasikan wilayah kultivasi, tidak diragukan lagi untuk mengalami banyak perkelahian. Dan yang paling tidak memiliki hutan tanpa akhir adalah binatang iblis. Ye Yuan bisa bertarung dan mengkonsolidasikan kultivasinya pada saat yang sama. Salah satu pekerjaan persiapan yang Ye harus lakukan sekarang adalah untuk menyempurnakan pil obat tier 1 yang disebut Spirit Surge Pill. Pil obat ini dapat meningkatkan kemungkinan ketika berdampak pada alam kondensasi roh. Jika itu Transcendent Grade, dan itu bisa meningkatkan probabilitas hingga 100%. Menyempurnakan roh Surge Pill dengan kekuatan Ye Yuan saat ini sangat mudah. Lebih jauh lagi, orang lain membutuhkan setengah langkah alam kondensasi spiritual sebagai penyangga ketika berdampak pada alam kondensasi spirit. Itu sama sekali tidak perlu untuk Ye Yuan. Ye Yuan memiliki pengalaman masa lalu yang berdampak pada alam kondensasi roh. Memampatkan energi esensi baginya adalah hal yang sangat sederhana. Karenanya, sama sekali tidak perlu menginjak es tipis seperti yang lain. Setelah bermain-main sepanjang malam di ruang penyempurnaan pil Feng Ruoxing, Ye Yuan akhirnya menyelesaikan semuanya. Ye Yuan melihat Feng Ruoxing dan Feng Zirou setelah meninggalkan ruang penyempurnaan pil, tetapi tidak Huyan Yong. Wajah Feng Ruoxing memiliki kekhawatiran tebal yang tertulis di atasnya, membuat Ye Yuan sangat penasaran. Apa yang terjadi, Guru Feng? Huyan Yong sementara waktu dipindahkan oleh akademi. Dia menuju kota kecil di perbatasan negara Qin untuk mengurus bisnis, kata Feng Ruoxing. Ye Yuan mengerti dalam sekejap. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Guru Feng dipindahkan juga? Feng Ruoxing tidak bisa membantu memuji pikiran lincah Ye Yuan. Dia mengangguk dan berkata, ada sekelompok siswa lain yang akan ambil bagian dalam tes alkemis besok. Masih akan saya yang memimpin kelompok kali ini. Sebenarnya, Guru Huyan pada awalnya bersiap-siap memasuki hutan tanpa akhir untuk melindungi Anda. Hehe, sungguh suatu langkah untuk memikat harimau menjauh dari sarangnya. Namun, jika mereka menginginkan hidupku, mereka harus memiliki kemampuan terlebih dahulu. Bukan saja Ye Yuan tidak gentar, tapi dia juga berani pergi. Melihat situasinya, Feng Ruoxing tidak bisa tidak khawatir. Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda sangat kuat. Tapi ranah Anda saat ini terlalu rendah. Mengapa tidak menyerah dengan perjalanan ujian tanpa akhir kali ini? Anda melewati Nine Heavens Road. Bahkan jika Anda tidak menjalani ujian tanpa akhir, mereka juga tidak akan berani melakukan apapun padamu. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku bisa menunda, tapi kondisi Luer tidak bisa. Membantu dia untuk menekan racun es hanya akan bertahan paling banyak sebulan lagi. Pada waktu itu, bahkan jika aku tuan secara pribadi datang, dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Tenang, hanya satu Su Yishan. Aku masih tidak peduli. Petik 2. Namun, Feng Zirou memiliki pandangan menghina saat itu. Melihat penampilan super milismu, kamu akan menderita kerugian cepat atau lambat. Apakah kamu masih belum tahu? Baru kemarin, Su Yishan sudah berhasil menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Sekarang, bahkan jika aku cocok dengannya, aku mungkin tidak mendapatkan keuntungan darinya. Petik 2. Ye Yuan telah terbiasa dengan cara bicara Feng Ruoxing sejak lama dan tidak keberatan dengan ucapan meremehkannya sedikitpun. Oh, alam kondensasi roh tingkat keempat. Memang agak merepotkan. Ye Yuan mengelus dagunya saat dia berkata dengan cemberut. Ketahuilah rasa takut sekarang. Aku menyarankan kamu lebih baik tetap di akademi dengan patuh. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu kehilangan hidup kecilmu. Feng Zirou terus mendaratkan pukulan. Ye Yuan menatap Feng Ruoxing dan tiba-tiba menyeringai. Sudah menumbuhkan mantra penolakan air, tidak buruk peningkatannya. Magang senior Sister Feng berbakat seperti yang diharapkan. Saya percaya bahwa dengan magang senior Sister Feng melindungi saya, seharusnya tidak ada banyak masalah dengan perjalanan ini, kan? Dikatakan seperti itu oleh Ye Yuan, wajah cantik Feng Zirou memerah ringan dan cemberut. Siapa yang ingin melindungimu? Kamu, pria dewasa, masih membutuhkan wanita untuk melindungimu. Bukankah kamu malu? Oh, tolong, memang benar aku pria yang sudah dewasa, tapi aku juga kakak magang juniormu. Kakak magang senior yang melindungi adik magang juniornya, bukankah itu benar-benar dibenarkan? Lagi pula, kau nomor 3 di Martial Roll. Jika kamu tidak melindungiku, mungkinkah aku harus melindungimu? Petik 2. Feng Zirou ingin terus berdebat tetapi diinterupsi oleh Feng Ruoxing. Zirou, selama percobaan tanpa akhir ini, baik aku dan Guru Huyan telah dipindahkan. Sekarang, hanya kamu yang bisa melindungi Ye Yuan.
Bahkan jika Suishan menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, dia tidak mungkin menjadi lawanmu. Sebagai seorang sebenarnya, Anda juga menerima kebaikan besar dari Ye Yuan. Membalas dengan sedikit juga diharapkan, iya. Petik 2. Feng Ruoxing kemudian berbalik ke Ye Yuan. Zirou gadis ini berkulit tipis, jadi dia malu untuk berterima kasih. Aku akan mengatakannya atas namanya nanti. Mantra menentang air hanya dibuat khusus untuk Zirou. 2 hari ini, dia berkultivasi siang dan malam, dan berkata bahwa penyakit tubuhnya telah sangat berkurang. Petik 2. Ketika Feng Ruoxing mengatakan itu, wajah cantik Feng Zirou menjadi apel merah yang menggemaskan, memikat-memikat. Siapa yang mau berterima kasih padanya? Feng Zirou pergi seperti melarikan diri setelah mengatakan ini. Gadis ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Feng Ruoxing menghela nafas. Haha, junior apprentice Sister Feng memiliki kepribadian yang asli. Hanya saja dia sedikit nakal. Biarkan dia. Ye Yuan hanya menertawakannya. Feng Ruoxing juga tidak tahu neuron mana yang salah sasaran. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya, Ye Yuan, apa pendapatmu tentang Zirou? Ah, cukup bagus. Guru Feng tidak menjodohkan, kan? Ye Yuan tiba-tiba bereaksi dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Wajah cantik Feng Ruoxing memerah. Sebenarnya, aku merasa kamu dan Zirou cukup kompatibel. Feng Ruoxing tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengatakan kata-kata itu, dia menjadi putus asa tanpa alasan. Dia merasa kosong seolah kehilangan sesuatu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Guru Feng belum menyelesaikan urusanmu sendiri, kan? Sudah berpikir untuk mencari pengantin pria untuk keponakanmu. Aku, Feng Ruoxing panik dan berkata, aku tergila-gila dengan alkimia Dao dalam hidup ini. Aku tidak ingin membuang waktu untuk ini. Feng Ruoxing sudah menyesal setelah mengatakannya. Ini memotong jalan retretnya. Ye Yuan tertawa dan berkata, jangan secara acak menjadi mak comblang lagi, Guru Feng. Pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Haha. Feng Ruoxing memerah lagi dan benar-benar menjaga ibu setelah itu. Ini dihitung sebagai Ye Yuan yang menolak niat baik Feng Ruoxing. Mengenai masalah menemukan pendamping Dao, Ye Yuan benar-benar tidak mempertimbangkannya. Dia memikul pertumpahan darah yang dalam. Jalan ini di masa yang akan datang akan sangat bergelombang. Menjadi rekan Dao-nya tidak begitu sederhana. Salah langkah tunggal dan mereka akan mati, dengan Dao mereka menghilang. Pada saat itu, bukankah Ye Yuan akan lebih menderita? Saat keduanya terdiam, seluruh akademi tampak sibuk. Ye Yuan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seberkas jalan multiwarna mengalir di atas 9 puncak surga. Setelah beberapa hari, Rainbow Road muncul kembali. Bab 121, Long Tang kembali. Apakah seseorang menantang jalan 9 surga? Dan mereka berhasil. Ye Yuan tercengang ketika melihat kemunculan Rainbow Road. Feng Ruoxing juga memiliki wajah tertegun. Dia juga tidak berharap bahwa Long Tang benar-benar dapat membersihkan jalan 9 surga. Ini Long Tang. Aku tidak berpikir dia akan benar-benar berhasil. Ye Yuan meringkuk mulutnya. Tidak semua orang mengatakan bahwa Nine Heavens Road adalah zona kematian. Sepertinya tidak lebih dari ini. Bagaimanapun, Ye Yuan tidak mengalami kesulitan luar biasa. Tetapi karena orang lain juga berhasil membersihkannya, maka legenda Nine Heavens Road agak tidak benar. Tapi Feng Ruoxing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Jalan 9 surga benar-benar sulit hingga ekstrim. Bahkan jika aku pergi dan menantangnya dengan ranahku saat ini, akan sangat sulit untuk mundur tanpa cedera, mampu membersihkannya hanya dapat berarti bahwa potensinya sangat besar. Petik 2. Ye Yuan mengingat teror dari pedang terakhir itu dan segera menyetujui pernyataan Feng Ruoxing. Dia bisa menahan pedang itu, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain juga bisa menanggung pedang itu. Jika arai berada di ledakan penuh, Feng Ruoxing akan benar-benar binasa jika dia memasukinya. Baiklah, pengadilan tanpa akhir akan segera dimulai. Mari kita kepala dulu. Para siswa Earth Rank dan Heaven Rank sudah berkumpul di alun-alun pusat. Lapangan itu penuh sesak. Kemungkinan besar ada beberapa ribu orang. Karena kekuatan siswa Black Rank dan Yellow Rank terlalu buruk, mereka tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam ujian tanpa akhir. Mereka hanya akan menjadi makanan meriam jika mereka tetap pergi. Tujuan dari akademi yang menyelenggarakan ujian tanpa akhir ini adalah untuk melatih siswa, bukan untuk mengirim mereka agar mati. Kerumunan siswa jelas juga melihat pemandangan yang menakjubkan dari Rainbow Road muncul kembali. Masing-masing dari mereka terkejut karena terkejut. Nine Heavens Road yang legendaris sebenarnya dibersihkan secara berurutan.
Setelah keheranan, itu membuat pikiran banyak orang yang menyatakan diri mereka jenius menjadi goyah. Zuo Bugui memandangi sosok mungil di Nine Heavens Road dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia benar-benar berhasil. Mungkinkah dia dan aku sudah tidak lagi dari dunia yang sama? Zuo Bugui bergumam pada dirinya sendiri. Zuo Bugui menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk mencari sosok Ye Yuan di antara kerumunan. Orang itulah yang mengubah Long Tang dan membuatnya mengalami transformasi. Hanya kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Ye Yuan. Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Pencarian ini benar-benar membuatnya bertemu Ye Yuan. Ye Yuan dan Feng Ruoxing sedang mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan ke arah mereka, membuat para pengamat cemburu. Zuo Bugui tidak keberatan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia merasakan, dia tidak bisa merasakan apa yang disebut kekuatan sihir pada Ye Yuan. Apprentice senior, Brother Long benar-benar berbakat. Dia berhasil melewati Nine Heavens Road seperti yang diharapkan. Dia sepenuhnya pantas menjadi orang nomor 1 di akademi. Ini adalah penggemar setia Long Tang. Apakah otakmu busuk? Sudah 4 hari sejak murid senior Brother Long menantang jalan 9 surga. Ye Yuan hanya menggunakan sebagian besar hari untuk menantang jalan 9 surga. Keduanya sama-sama tak tertandingi, oke. Selanjutnya, Ye Yuan berhasil melewati Nine Heavens Road di Essence Ki Realm. Potensinya tidak terbatas. Petik 2. Jadi apa? Dalam hal kekuatan, Ye Yuan jauh. Murid senior Brother Long dapat mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Juga, selama seseorang melewati jalan 9 surga, mereka akan memiliki status murid inti sekte tinggi. Petik 2. Tidak akan berdebat dengan penggemar yang mati otak seperti kamu. Pemimpin senior apprentice Brother Long hanya sementara. Ye Yuan akan mengungguli dia sebelum lama. Ye Yuan dan Long Tang, sebagai orang nomor 1 dari generasi baru dan lama, keduanya juga telah membersihkan Nine Heavens Road, masing-masing memiliki sekelompok besar penggemar setia. Di panggung alun-alun, Zhang Songtao juga senang melihat Long Tang membersihkan jalan 9 surga. Haha, benar-benar menyegarkan. Dua orang jenius yang berhasil melewati Nine Heavens Road benar-benar muncul secara berurutan di Akademi dan Wu Negara Qin saya. Kita bisa berdiri dengan kepala tegak. Mari kita lihat apakah sekelompok cucu lelaki berani memamerkan di depan saya ketika saya melihat mereka di masa depan. Petik 2. Hu Changsheng juga mengelus jenggotnya dengan ringan ketika dia berkata sambil tersenyum, benar-benar tak terduga. Surga melindungi akademi dan Wu milik Qin saya. Agar dua orang jenius yang tak ada bandingannya muncul secara berurutan. Su Yubai telah melihat Ye Yuan sejak lama. Dia terkekeh dingin sambil menatapnya. Bukankah itu hanya membersihkan jalan 9 surga? Apa yang ada untuk menjadi sombong? Untuk benar-benar menggunakan status murid inti sekte tinggi untuk menekan ayahmu. Sekarang, Long Tang membersihkan jalan 9 surga juga. Mari kita lihat apa yang harus Anda sombong. Su Yubai sudah membuat keputusan untuk mengikat Long Tang dengan segala cara. Orang seperti ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik bagi generasi mereka. Dengan dia meliput keluarga Su, mereka akan menjadi stabil seperti Gunung Tai selama beberapa abad berikutnya. Dan Ye Yuan pasti akan menjadi komet yang diam-diam jatuh setelah percobaan tanpa akhir ini, menjadi berlalu. Long Tang datang. Pakaian yang ada padanya sudah menjadi potongan kain. Auranya juga agak tidak teratur, membuatnya tampak agak kasar. Ada kontras yang tajam dengan Ye Yuan dengan tenang membersihkan jalan 9 surga. Jelas dari kondisinya bahwa jalan 9 surga tidak begitu menyenangkan. Long Tang pasti mengalami serangan mengerikan di Nine Heavens Road. Namun, sementara aura Long Tang tidak teratur, seluruh orangnya menunjukkan keunggulannya sepenuhnya, berlawanan kutub lengkap dari dirinya yang biasa. Poin ini sangat mirip dengan Ye Yuan. Hahaha, sungguh Long Tang yang bagus. Benar-benar luar biasa. Memang layak menjadi nomor 1 di Martial Role. Cara saya melihatnya, potensi Anda bahkan lebih besar daripada Mo Yuntian dan Ye Yuan. Su Yubai naik untuk menyambutnya dengan tawa yang hangat. Kata-kata Su Yubai membuat jijik banyak orang. Mereka juga melihat niatnya untuk mengikatnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ada perbedaan besar antara apakah Long Tang melewati Nine Heavens Road atau tidak. Jika dia berhasil melewati Nine Heavens Road, pencapaian Long Tang di masa depan benar-benar akan meningkatkan banyak lipatan. Jika dia gagal melewati Nine Heavens Road, maka dia paling banyak akan menjadi ahli di negara Qin. Jelas tidak layak bagi Su Yubai untuk menariknya masuk. Long Tang tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap permintaan Su Yubai. Dia hanya membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih banyak atas pujian Penatua Su. Long Tang tidak pantas menerima ini.
Layak. Apa yang harus tidak pantas tentangmu? Kamu, Long Tang, selalu menjadi nomor satu mutlak di akademi. Sekarang, kamu bahkan membersihkan jalan 9 surga. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu tidak pantas? Su Yubei berkata sambil tersenyum. Jika itu adalah orang lain, mereka akan lebih atau kurang harus menguraikan tentang permintaan penatua pertama disiplin hall. Tapi Long Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, magang senior, Brother Mo adalah senior yang sudah meninggalkan akademi dan Wu. Tidak baik membandingkannya dengan dia. Adapun Ye Yuan, aku jauh lebih rendah darinya. Jika saya tidak membersihkan Nine Heavens Road, saya mungkin masih bisa mati rasa. Tapi sekarang setelah saya mengalaminya sendiri, saya tahu betapa berbakatnya Ye Yuan. Judul nomor 1 ini, Long Tang tidak berani terima. Petik 2. Mengikuti kata-kata Long Tang, wajah Su Yubei menjadi semakin gelap. Kata-kata Long Tang tidak diragukan lagi memberinya, Su Yubei, tamparan di depan ribuan orang. Seberapa canggung apakah ini untuk penatua pertama disiplin hall yang agung? Tapi Long Tang mengabaikan kulit Su Yubei dan mengelilingi Su Yubei untuk datang di depan Zhang Songtao. Dia adalah sosok tertinggi yang menyelenggarakan ujian tanpa akhir ini. Dekan Zhang, Long Tang datang ke sini untuk 2 hal. Yang pertama adalah meminta untuk tidak mengambil bagian dalam pengadilan tanpa akhir kali ini. Long Tang baru saja melewati jalan 9 surga dan memiliki beberapa keuntungan. Saya ingin memasuki pengasingan tertutup untuk periode waktu. Saya berharap bahwa Dekan Zhang akan mengizinkannya. Petik 2. Kondisi Long Tang saat ini jelas tidak cocok untuk berpartisipasi dalam ujian tanpa akhir. Zhang Songtao secara alami tidak akan terlalu tidak masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, masuki tertutup pengasingan dan kentunganmu dengan baik. Lupakan ujian tanpa akhir. Apa masalahnya? Masalah kedua adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Tanpa dia, aku tidak mungkin bisa membersihkan jalan 9 surga. Oh, ada hal seperti itu. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu untuk benar-benar membantu Anda melewati Nine Heavens Road? Zhang Songtao berseru kaget. Kata-kata Long Tang membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Tapi tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Zuo Bugui. Bab 122, Pertempuran yang Ditakdirkan. Long Tang berbalik dan menyapu pandangannya ke kerumunan di bawah panggung. Semua orang melihat ke segala arah mencoba menemukan orang yang dibicarakan Long Tang. Hanya siapa itu, untuk benar-benar dapat membantu senior apprentice Brother Long melewati jalan 9 surga. Sumpah surgawi-surgawi harus disumpah setiap kali sebelum memasuki jalan 9 surga. Siapa yang akan membocorkan informasi di jalan 9 surga? Petik 2. Siapa yang tahu? Kurasa kakak magang senior yang terhubung dengan beberapa saudari murid senior. Kekuatan cinta adalah yang terkuat. Keyakinan inilah yang mendukungnya ketika dia menyerbu melalui Nine Heavens Road, kan? Kamu tidak bilang. Mungkin benar-benar ada kemungkinan itu. Hanya yang tahu gadis keluarga mana yang mendapat kehormatan itu. Dalam pandanganku, hanya murid senior saudari Feng yang bisa menandingi kakak magang senior di seluruh akademi. Bukan dia, kanan. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu mengalahkanku sampai mati. Guru Feng telah diperoleh oleh Ye Yuan. Jika senior apprentice Sister Feng dan senior apprentice Brother Long menjadi pasangan, bagaimana mereka membiarkan kita hidup? Para siswa mulai saling berbisik dengan imajinasi mereka yang kaya. Segera, topik itu menyimpang ke Feng Ruoxing dan keponakannya. Kemampuan pendengaran seniman bela diri sangat baik. Beberapa kata tak terhindarkan dikirim ke telinga mereka, membuat Feng Ruoxing memerah sampai ke ujung telinganya. Siapa yang tahu sejak kapan dia sudah diakuisisi oleh Ye Yuan. Bahkan dia tidak menyadarinya. Di depan publik, Feng Ruoxing selamanya memiliki tampilan yang sedingin es. Mendengar diskusi orang banyak, ki pembunuhan tak berwujud menyebar. Kecuali bahwa ada terlalu banyak orang yang berbicara. Dia tidak mungkin membunuh mereka semua, kan? Long Tang dengan cepat menemukan Ye Yuan di kerumunan. Dia memperhatikan Ye Yuan untuk waktu yang sangat lama dan secara alami terbiasa dengan auranya. Terima kasih, Ye Yuan. Tanpa bimbinganmu, aku tidak mungkin melewati Nine Heavens Road. Long Tang mengucapkan terima kasih yang tulus. Kata-kata Long Tang langsung menyebabkan kegemparan. Apa, sebenarnya itu Ye Yuan? Bagaimana itu mungkin? Sepertinya mereka bahkan tidak saling kenal, kan? Iya, juga, Ye Yuan hanya di tingkat ke-9 Essence Ki Realm. Apa yang bisa dia ajarkan, senior apprentice Brother Long? Dia tidak mungkin membocorkan rahasia jalan 9 surga, kan? Tapi Ye Yuan masih hidup dengan benar sekarang.
Tidak mungkin murid senior Brotherlong membersihkannya sendiri seperti itu setelah menonton Ye Yuan menantang Nine Heavens Road, kan? Itu terlalu menyeramkan. Semua orang merasa ragu dan bingung terhadap kata-kata Long Tang. Bahkan jika bakat Long Tang berada di bawah Ye Yuan, kekuatan Ye Yuan saat ini masih lemah. Apa yang bisa dia bantu dengan Long Tang? Selain itu, mereka yang akrab dengan Long Tang tahu bahwa dia dan Ye Yuan bahkan tidak kenal. Kapan Ye Yuan bahkan membantunya? Wajah Su Yubai segera menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Long Tang. Long Tang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Untuk benar-benar memuji Ye Yuan di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak menerima cabang zaitun yang dia lemparkan, apakah dia tidak tahu bahwa Ye Yuan dan keluarga Su adalah musuh bebuyutan? Apakah masing-masing dari mereka bergegas menentang keluarga Su? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah mereka benar-benar memperlakukan saya, Su Yubai, seperti kucing yang sakit? Kalian semua jenius, tapi jenius yang tidak bisa dewasa hanya akan menjadi setitik debu dalam sejarah. Siapa yang akan mengingat kalian semua? Ye Yuan juga menebak dengan salah yang memberi petunjuk Long Tang sekarang. Siapa yang menyangka Long Tang benar-benar menamainya, membuatnya agak tidak sadar. Hei, apakah Anda salah, senior apprentice Brotherlong? Kapan saya pernah membimbing Anda? Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, oke? Ye Yuan agak bingung. Long Tang tiba-tiba berseri-seri, tersenyum sangat bahagia. Mereka yang akrab dengan Long Tang tahu bahwa dia jarang tersenyum. Hari ini benar-benar tanpa preseden. Kamu salah bicara, Ye Yuan. Hari ini memang pertama kalinya kamu bertemu denganku. Tapi aku sudah melihatmu berkali-kali sebelumnya. Hampir setiap kali kamu bertarung di akademi, aku telah mengamati kamu. Semua jalan sampai kamu menyerbu dengan berani ke jalan 9 surga. Akhirnya, aku tercerahkan, dan menemukan jalan yang menjadi milikku. Oleh karena itu, meskipun kamu tidak tahu bahwa aku telah berubah karena kamu, aku masih harus berterima kasih kamu. Long Tang menyatakan dengan keras. Oh, jadi begitu. Haha, lalu selamat untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Akan lebih baik jika kamu bisa membantuku menghabisi orang tua itu di belakangmu. Ye Yuan menunjuk Su Yubai di belakang Long Tang dan berkata sambil tersenyum. Wajah Su Yubai semakin gelap dengan kata-kata Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya akan berani meminta Long Tang untuk membunuhnya di depan begitu banyak orang. Benar-benar tidak masuk akal. Terus sombong, bocah. Aku sudah meletakkan jaring yang tak terhindarkan untukmu di hutan tanpa akhir. Pergi tanpa khawatir. Long Tang tidak berbalik. Dia tahu siapa yang ditunjuk Ye Yuan. Hur, aku masih bukan pertandingan Penatua Su sekarang. Aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu memenuhi permintaanmu ini. Namun, 1 tahun mungkin agak ketat untukku. Tapi itu seharusnya cukup bagimu. Masih lebih menyegarkan untuk melakukan hal semacam ini secara pribadi seperti balas dendam. Petik 2. Bagian pertama dari kata-kata Long Tang terdengar seperti pujian, tetapi bagian kedua hanya memandang rendah Su Yubai. Dan arti dari kata-katanya sebenarnya mengakui kebenaran bahwa Ye Yuan bahkan lebih berbakat daripada dia. Long Tang, apakah kamu tahu konsekuensi menghina Penatua Akademi itu? Su Yubai sangat marah. Punggung Long Tang menghadap Su Yubai. Dia tidak berencana merespons sejak awal. Menuju perilaku Su Yubai, Long Tang juga sangat membencinya, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Cek, Penatua Su sudah bertahun-tahun. Kau benar-benar pelupa. Murid senior Brotherlong membersihkan Nine Heavens Road, jadi statusnya sudah setara dengan murid inti Tranquil Cloud Sect. Statusnya di awan tenang sekte sudah lebih tinggi dari milikmu. Jadi bagaimana jika dia menghinamu sedikit? Ye Yuan mencemoohnya. Bagus. Kalian semua ingin memberontakkan. Tunggu saja. Jangan berpikir bahwa kamu bisa riang setelah berhasil melewati Nine Heavens Road karena keberuntungan. Api amarah Su Yubai sudah bisa membakar langit. Lebih baik selamatkan, Penatua Su. Kami akan mengambil bagian dalam percobaan tanpa akhir sekarang. Anda sebaiknya tidak menunda waktu semua orang. Ye Yuan benar-benar mengabaikan ancaman Su Yubai. Zhang Songtao yang menjadi tuan rumah pengadilan tanpa akhir tidak bisa lagi menonton. Berbicara, dia berkata, baiklah. Ye Yuan, Long Tang, jangan main-main lagi. Meskipun kalian berdua sudah memiliki status murid inti sekte tinggi, Anda masih di akademi dan Wukin, ya. Saya tahu bahwa kedua belah pihak memiliki dendam, sehingga untuk sementara waktu mengesampingkan masalah ini. Masalah yang masih ada adalah untuk menjalani ujian tanpa akhir. Kata-kata Zhang Songtao jelas memihak Su Yubai. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh.
Bagaimanapun, wajah Su Yubai sudah disapu bersih olehnya. Dia tidak menderita kerugian. Sebaliknya, Long Tang yang sepertinya belum selesai berbicara. Dia bertanya pada Ye Yuan, "Ye Yuan, meskipun permintaan ini agak mendadak, aku masih berharap bisa bertarung denganmu sebelum menuju Sekte Awan yang tenang. Aku bertanya-tanya apa pendapatmu." Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melakukan kontak dengan Long Tang, dia masih memiliki kesan yang cukup baik. Long Tang jelas seseorang yang jujur dan tekad. Lawan yang lumayan. Selanjutnya, Long Tang menduduki peringkat 1 di Martial Roll. Ye Yuan ingin kembali ke alam surgawi, jadi Long Tang dalam arti sebenarnya adalah penghalang pertamanya. Dia harus melewatinya. Pertempuran ini mungkin sudah lama ditakdirkan. Baiklah, bahkan jika murid senior saudara Long tidak datang dan menemukanku, aku juga akan pergi dan mencarimu. Pertempuran ini, aku pasti akan pergi. Ye Yuan berkata dengan gagah berani. Bab 123, benar-benar tak tahu malu. Bekerja sama denganku, Senior Apprentice Sister Feng. Seven Star Sword Artku sudah dilatih ke tahap sukses besar. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Mengapa kita tidak pergi bersama, Senior Apprentice Sister Feng? Jika kita bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi, aku akan mengorbankan hidupku untuk membiarkanmu melarikan diri. Bersama-sama, Senior Apprentice Sister Feng. Semua harta yang didapat tim kami akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin barang-barang yang dibutuhkan misi. Setelah pertemuan yang agak tidak menyenangkan berakhir, mayoritas tim meninggalkan akademi dan Wu. Sepanjang jalan, banyak pria muda yang kuat dan luar biasa berkumpul di depan Feng Zhirou, berharap untuk bergabung dengannya. Pesona Feng Zhirou benar-benar tidak palsu. Hanya dalam waktu singkat ini, sudah ada tidak kurang dari 10 siswa pria yang meminta untuk bergabung dengannya. Dan kekuatan mereka semua ada di alam kondensasi roh tingkat kedua dan di atasnya. Orang harus mengakui bahwa penampilan Feng Zhirou yang dingin dan dingin bisa sangat keinginan pria untuk menaklukkan. Semakin dingin dia bagi para siswa pria ini, semakin banyak pria yang terstimulasi ini menghampirinya. Bahkan ketika Feng Zhirou menolak siswa laki-laki itu, mereka masih berputar-putar tidak jauh darinya. Ye Yuan terus mengikuti tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Tetapi sekarang, dia bergabung, bertanya sambil tersenyum, "Mengapa tidak membawa saya, Senior Apprentice Sister Feng? Anda tahu, kekuatan saya sedikit. Kita berdua yang bekerja sama sepenuhnya dapat menampilkan keagungan Anda yang tak tertandingi." Semua orang melotot memandang Ye Yuan. "Kekuatanmu sedikit. Kecakapan tempur Anda sudah dapat peringkat di 50 teratas dari Martial Roll. Bisakah omong kosong mencapai level seperti itu? Selain itu, tidakkah semua wanita ingin dilindungi oleh pria? Permintaan perlindungan Anda yang merendahkan Anda tentu akan dibenci oleh Senior Apprentice Sister Feng." Omong-omong, ini sudah bukan pertama kalinya Ye Yuan bersembunyi di belakang punggung wanita. Waktu sebelumnya Su Yubai menyergap, bukankah Ye Yuan juga bersembunyi di belakang Guru Feng? Mungkinkah Ye Yuan menjadi kasus khas bullying yang lemah tetapi takut yang kuat? Bagaimana mungkin Senior Apprentice Sister Feng menyukai pria seperti itu? Selain itu, siapa di akademi yang saat ini tidak menyadari bahwa Ye Yuan sudah menjemput Guru Feng sekarang? Sekarang, dia bahkan datang untuk menggoda Feng Zhirou. Mungkinkah dia ingin secara bersamaan mengumpulkan bibi dan keponakan? Apakah dia tidak ingin mempertahankan wajahnya? Bahkan jika suster magang senior tidak dapat menemukan laki-laki, juga tidak mungkin berbagi suami dengan bibinya sendiri, bukan? Tepat pada saat ini, Feng Zhirou tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap dingin pada Ye Yuan. Niat menusuk tulang menyebar. Ketika semua orang berpikir bahwa Feng Zhirou akan meledak, dia meludahkan 4 kata dengan dingin, "Jalan di depan." Semua orang jatuh ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Dunia ini terlalu gila. Senior Apprentice Sister Feng sebenarnya setuju. Mungkinkah Senior Apprentice Sister Feng adalah seorang kakak perempuan yang dingin dan teliti yang menikmati permainan semacam ini? Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka juga akan berpura-pura memiliki penampilan yang menyedihkan untuk memuaskan hasrat pelindung Apprentice Senior Sister Feng. Haha, ku dengar itu. Murid senior saudari Feng telah sepakat untuk berpasangan denganku. Semua orang, sudah berhenti melingkari dia. Kalian semua juga sadar bahwa sekali murid senior Suster Feng berkobar, orang biasa tidak bisa menerimanya. Lebih baik tidak menemukan masalah untuk dirimu sendiri. Jika kamu terluka karena ini, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian semua. Ye Yuan memberi tahu semua orang sambil tersenyum. Menyelesaikan, Ye Yuan benar-benar memimpin jalan untuk membuka jalan. Ada beberapa yang secara alami masih menolak untuk menyerah. Pada akhirnya,
Setelah Feng Zirou menghunus pedangnya dan hampir memotong telinganya, apakah semua orang pergi dengan enggan? Pada saat ini, Ye Yuan dan Feng Zirou sudah tiba di perbatasan hutan tanpa akhir. Hutan tanpa akhir dipenuhi dengan bahaya. Oleh karena itu, ketika siswa menjalani ujian tanpa akhir, mereka sering masuk bertiga atau berpasangan. Durasi ujian tanpa akhir adalah setengah bulan. Misi untuk siswa peringkat surga adalah untuk menyerahkan 10 inti batin tier 2 binatang iblis dan 10 tangkai ramuan obat tier 2. Misi ini sepertinya tidak sulit untuk diselesaikan. Mereka hanya harus membunuh 10 binatang setan tingkat 2, memanen 10 batang tanaman obat, dan hanya itu. Namun kenyataannya, itu tidak sesederhana itu. Kekuatan binatang buas cenderung sangat kuat, seringkali tingkat lebih besar dari kekuatan seniman bela diri dari tingkat yang sama. Selain itu, banyak binatang iblis hidup berkelompok. Begitu mereka tertangkap, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Juga, beberapa jamu sering memiliki binatang yang menyertainya untuk menjaganya. Seseorang bisa menderita serangan binatang iblis kapan saja saat memanen tumbuhan. Karena itu, membentuk tim untuk menyelesaikan misi jelas merupakan pilihan terbaik. Kakak magang senior, tidakkah kamu lelah sama sekali menunjukkan wajah sedingin es itu sepanjang hari? Melihat tidak ada orang di sekitar, Ye Yuan berbalik ke arah Feng Zirou. Bukan urusanmu, aku mau. Feng Zirou membentak. Meskipun dia masih mempertahankan tatapan dingin itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia mengamuk. Itu sama sekali berbeda dari orang-orang yang menjaga jarak seperti 1000 mil dari jenis es sekarang. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kamu harus menikah akhirnya, cantik. Bagaimana kamu akan menemukan tuanmu? Benar seperti ini. Feng Zirou berkata, kalian semua pria busuk, kalian semua hanya memikirkan hal-hal yang kotor. Tidak ada di antara kalian yang baik. Mengapa saya harus menunjukkan sikap yang baik kepada kalian semua? Kau menjungkir balikan seluruh kapal orang dengan satu pukulan. Jangan bicara tentang apakah pria itu baik atau tidak terlebih dahulu. Dao pria dan wanita ini adalah dao besar alami. Seorang pria mengejar gadis yang adil. Tidak ada yang tidak pantas tentang ini, benar. Petik 2. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku tidak dapat menemukan rekan dao, apa yang kamu cemas? Jangan bilang bahwa kamu sangat cemas karena kamu jatuh cinta pada wanita muda ini seperti orang-orang busuk itu. Kata-kata Feng Zirou tanpa sadar memisahkan Ye Yuan dari yang lain. Kemungkinan besar, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ye Yuan terkekeh dan berkata, kakak magang senior mungkin cantik, tapi lebih baik aku menjauhkan diri dari kepribadian dengan menghunus pedangnya sedikit pun. Aku tidak ingin menemukan rekan dao yang mungkin hanya menusuk saya suatu hari. Itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Petik 2. Feng Zirou menggertakkan giginya dan berkata, kamu sangat hambar. Apakah kamu harus terus memikirkan satu hal untuk selamanya? Sama seperti Feng Ruoxing, Feng Zirou selalu percaya diri dengan pesonanya sendiri. Tapi di depan Ye Yuan, dia belum pernah menemukan keunggulan seperti itu. Tidak hanya Ye Yuan tidak membuat dia humor dan memanjakannya seperti siswa lain, tetapi dia juga menghindarinya seperti wabah. Feng Zirou belum pernah mengalami frustrasi semacam ini sebelumnya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kata-kata Ye Yuan barusan tidak sengaja ditimbang. Namun, dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, Ye Yuan tidak pernah merencanakan apapun miliknya. Bahkan, dia banyak membantu dia dan bibinya. Feng Zirou bangga dan sombong. Yang dia pikirkan adalah mengejar ekstremitas martial Dao. Jika dia tidak bisa lagi maju dalam kehidupan ini, itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan tidak hanya memperhatikan masalah dengan tubuhnya, dia bahkan memberinya hukum kultivasi. Hukum kultivasi ini bernama Water Deving Incantation hanya dibuat khusus untuknya. Feng Zirou maju dengan kecepatan luar biasa ketika melatih hukum kultivasi ini. Tanpa kecelakaan, dia hanya membutuhkan 3 bulan untuk mengejar kemajuan hukum kultivasi sebelumnya. Meskipun Feng Zirou tidak pernah mengungkapkan apapun tentang ini, dia sebenarnya masih sangat berterima kasih kepada Ye Yuan dalam hatinya. Ye Yuan tanpa sadar tertawa ketika dia melihat penampilannya. Haha, baik, baik. Sebenarnya, aku tidak cemas tentang urusanmu, tapi Guru Feng yang lebih peduli. Feng Zirou bertanya dengan ragu, bibiku. Ada apa? Ye Yuan mengulangi apa yang dikatakan Feng Ruoxing di pagi hari dan berkata sambil tersenyum, bibimu juga sangat aneh. Dia jelas masih gadis muda, namun dia khawatir dengan masalahmu. Mendengar kejadian ini, Feng Zirou secara mengejutkan tidak menyatakan pendapat. Sebagai gantinya, dia menarik wajah yang panjang dan berkata, cepat pergi. Terus buka jalan setapak.
Ye Yuan tertawa dan berkata, buka jalan apa? Kita bisa berjalan secara terbuka. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengambil 2 pil obat dan memberikan Feng Zhirou 1. Bab 124. Feng Zhirou menatap pil obat di tangan Ye Yuan. Bau busuk tercium. Dia tidak bisa menahan mencubit hidungnya dan menjauhkan tangan Ye Yuan, bertanya sambil mengerutkan kening, pil obat apa ini? Bau sekali. Pil penyembunyian nafas tier 2. Binatang iblis tier 3 dan di bawahnya tidak mampu mendeteksi aura kita. Ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, Ye Yuan menjelaskan. Feng Zhirou menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, aku tidak mau, mati busuk. Makan sendiri kalau mau. Ye Yuan tersenyum dan tidak bersikeras untuk itu. Dia menelan satu dan menjauhkan yang lain. Saat ini, keduanya sudah memasuki batas hutan tanpa akhir dan tidak berhenti lama. Mereka langsung menuju ke area yang lebih dalam. Hei, kemana kita akan pergi? Feng Zhirou bertanya dari belakang. Pergi ke Crimson Summit Ridge pertama, jawab Ye Yuan bahkan tanpa berbalik. Crimson Summit Ridge, apakah kamu gila? Itu adalah habitat kera batu lengan panjang. Setidaknya ada puluhan ribu kera batu lengan panjang. Bahkan mungkin ada raja kera tingkat 3. Apakah kamu akan mencari kematian? Feng Zhirou berseru kaget. Kera batu lengan panjang adalah binatang iblis tingkat 2. Setelah dikelilingi oleh sekelompok kera batu lengan panjang, itu akan menjadi skenario kematian tertentu. Pergilah jika kamu mau. Aku juga tidak membuat kamu ikut. Sebelumnya, itu hanya untuk membantu kamu keluar dari situasi kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mengandalkan kamu untuk melindungiku? Ye Yuan tidak menyayangkan wajah untuk Feng Zhirou. Feng Zhirou menjadi marah ketika dia mendengar ini. Ye Yuan, kamu pikir kamu ini siapa? Hanya sedikit kekuatanmu yang kecil bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk wanita muda ini. Bukankah itu hanya jalan satu arah ke neraka jika kamu pergi ke Crimson Summit Ridge? Petik 2. Cantik, jangan menyanjung diri sendiri. Aku tidak ingin membawa sepatu untukmu. Juga, hanya karena kamu kuat, itu tidak berarti bahwa kamu pasti akan baik-baik saja. Kekuatanku tidak sebesar milikmu, tapi aku juga tidak akan melakukan sesuatu hanya untuk mati sia-sia. Mengerti. Petik 2. Kamu, aku tidak akan pergi lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan keluar dari Crimson Summit Ridge. Feng Zhirou menginjak kakinya dengan marah dan kemudian berhenti. Ye Yuan masih tidak menoleh. Dia terus bergerak maju dengan penuh semangat tanpa niat sedikit pun untuk berhenti. Feng Zhirou dan Ye Yuan sudah berbaur selama beberapa waktu. Mereka kurang lebih mengerti sedikit tentang temperamen dan kepribadian pihak lain. Terlepas apakah itu pertarungan hidup dan mati yang hebat dengan Lin Tiancheng atau menantang Nine Heavens Road di kemudian hari, Ye Yuan tidak pernah melakukan apapun yang tidak ia yakini. Dan meskipun kekuatan Ye Yuan ini tidak besar, berbagai caranya tidak habis-habisnya. Dia belum pernah melihatnya menderita kerugian. Bukannya dia belum pernah melihat Ye Yuan dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelumnya. Satu-satunya saat dia melihatnya sepertinya berasal dari tangannya. Satu pedang itu hampir menghabiskan nyawanya. Melihat sosok Ye Yuan akan menghilang dari garis pandangnya, Feng Zhirou mengertakkan giginya, menginjak kakinya, dan menunjukkan teknik gerakannya untuk mengejar ketinggalan. Orang ini benar-benar tidak tahu untuk menyerah pada gadis-gadis sedikit, seperti itu. Membuat Tuan Putri ini mati. Feng Zhirou berkata dengan gusar. Langkah Ye Yuan tidak cepat. Dalam sekejap mata, Feng Zhirou menyusul. Tanpa menunggu Ye Yuan berbicara, Feng Zhirou berkata dengan kesal, jangan terlalu memikirkannya, Ye Yuan. Aku hanya tidak ingin dimarahi oleh bibi ketika aku kembali, itu sebabnya aku terus melindungi kamu. Jika kamu mati di hutan tanpa akhir, dia pasti tidak akan mengampuni aku ketika aku kembali. Petik 2. Punggung Ye Yuan menghadap Feng Zhirou saat dia hanya tersenyum dan menjaga ibu. Jika dia bisa, Ye Yuan secara alami tidak ingin pergi ke Crimson Summit Ridge juga. Tapi salah satu bahan inti dari esens yang pil, Crimson Soul Grass, kebetulan tumbuh di habitat kera batu lengan panjang. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Kera batu lengan panjang adalah binatang sosial iblis. Selanjutnya, kekuatan mereka sangat hebat. Bahkan seniman bela diri Crystal Formation Realm tidak berani dengan bebas mengganggu. Tidak heran reaksi Feng Zhirou begitu besar. Setelah 4 jam, di dalam hutan lebat, sesosok cantik biru pingsan tiba-tiba mengayunkan pedang dan membunuh binatang iblis di seberangnya. Sosok cantik itu mendarat di tanah terengah-engah dengan anggun dan keringatnya yang harum menetes. Ini sudah binatang setan tier 2 ketiga yang Feng Zhirou bunuh. Terlepas dari binatang tier 2 ini,
dia bahkan membunuh tidak kurang dari 10 binatang setan tier 1. Setelah membunuh binatang buas yang sangat jahat, konsumsi energi esensi Feng Zhou secara alami sangat besar. Sementara di samping, Ye Yuan tetap tenang saat menatap Feng Zhou yang meneteskan keringat harum tanpa niat sedikit pun untuk datang dan membantu. Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan, Ye Yuan? Aku datang untuk membantumu, tapi selama ini kau berdiri diam. Feng Zhou saat ini berharap dia bisa membelah Ye Yuan dengan satu pedang. Adapun pedang Feng Zhou, Ye Yuan tidak terlalu khawatir. Meskipun dia bukan pertandingan Feng Zhou saat ini, tidak mungkin lagi Feng Zhou mencoba dan membunuhnya dengan pedang seperti terakhir kali. Nona saya yang agung, Andalah yang mulia dan menolak untuk makan pil penyembunyian nafas. Sekarang, Anda menyalahkan saya karena menarik binatang iblis. Saya punya banyak tempat yang ingin saya tuju, bagaimana saya memiliki energi untuk terus membuang-buang sepanjang waktu seperti ini. Jangan bicara tentang apakah Anda akan menemukan binatang iblis yang kuat jika Anda membantai jalan Anda atau tidak, hanya kelelahan yang akan membuat Anda lelah-lelah. Ye Yuan berkata dengan kasar. Hutan tanpa akhir itu sangat luas. Jarak ke Crimson Summit Ridge dari perbatasan adalah 1000 mil. Bagi seniman bela diri manusia, itu sudah merupakan tempat yang sangat dalam. Meskipun Ye Yuan memiliki peta wilayah luar hutan tanpa akhir dan bisa melakukan jalan memutar untuk menghindari beberapa zona berbahaya, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Dia sanggup membuang-buang waktu, tetapi Luer tidak bisa. Jadi dia hanya bisa berjalan dalam garis lurus. Mengkonsumsi napas yang menyembunyikan pil bisa meminimalkan masalah hingga batasnya. Namun Feng Zhou menolak untuk memakannya. Ye Yuan juga tahu sifat Feng Zhou. Memberitahunya tidak ada gunanya. Hanya dengan membiarkannya menderita kesulitan dia akan berubah pikiran. Memang, sekarang setelah Ye Yuan mengatakan itu, Feng Zhou tiba-tiba mendapat wahyu. Tidak heran sepanjang jalan, binatang iblis tidak menyerang Ye Yuan dan hanya menerkamnya dengan penuh semangat seolah-olah mereka tidak melihat Ye Yuan. Jadi ini sebenarnya alasannya. Feng Zhou tahu standar alkimia Ye Yuan, jadi dia secara alami tidak akan meragukan pil obatnya. Itu hanya setiap kali dia memikirkan bau tak tertahankan itu, Feng Zhou hanya akan menyusut kembali. Melihat ekspresi Feng Zhou berubah beberapa kali, Ye Yuan mengambil pil obat itu lagi dan berkata, "Kakak magang senior, jika Anda berencana untuk mengikuti saya maju, cukup menelan pil obat ini dalam satu napas. Jika tidak, kita hanya bisa berpisah di sini. Aku juga sadar bahwa aku datang ke hutan tanpa akhir kali ini karena masalah penting. Waktu sangat berharga. Jika kita terus seperti ini, kau hanya akan menjadi bebanku." Meskipun dia benar-benar tidak mau mengakuinya, itu seperti yang dikatakan Ye Yuan. Dia hanya akan menjadi beban Ye Yuan jika ini terus berlanjut. Feng Zhou sangat kompetitif. Dia tidak bisa menerima kenyataan menjadi bagasi yang perlu dibawa-bawa. Berpikir sampai di sini, Feng Zhou mengulurkan tangan untuk mengambil pil obat di tangan Ye Yuan, dan menelannya dengan mata tertutup. Pil memasuki mulutnya, dan Feng Zhou menyadari bahwa itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Bahkan, itu membawa jejak aroma samar di mulut yang memenuhi seluruh tubuhnya. Melihat senyum Ye Yuan seperti rencananya berhasil, temperamen Feng Zhou muncul entah dari mana. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Yuan dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sengaja mengejekku? Aku akan membunuhmu." Ye Yuan bergegas menghindari dan tertawa keras. "Nona hebatku, bisakah kamu masuk akal? Apakah kamu berpikir bahwa jika aku memberitahumu sejak awal, kamu akan mempercayainya?" Mendengar itu, Feng Zhou tertegun. Apa yang Ye Yuan katakan benar-benar benar. Setiap orang tahu temperamen mereka yang terbaik. Bahkan jika Ye Yuan menjelaskan betapa lezatnya pil obat itu dari awal, tidak mungkin dia akan memakannya. Bab 125, mendapatkan bunga gutual menggunakan wit. Feng Zhou mengkonsumsi pil Breat Concealing. Tidak ada pelecehan dari binatang iblis di sepanjang jalan, sehingga kecepatan kemajuan pasangan meningkat secara signifikan. Setelah setengah hari, kedua orang berjalan hampir setengah dari perjalanan. Tapi Ye Yuan tiba-tiba berhenti. "Kenapa kamu tidak berjalan?" Feng Zhou bertanya. "Ada barang bagus." Menyelesaikan, Ye Yuan berjalan maju dan tiba di depan sebuah gua. Feng Zhou juga sangat ingin tahu saat dia ikut. Feng Zhou hendak bertanya lagi ketika Ye Yuan memberi isyarat dengan tangannya untuk tetap diam. Dia mentransmisikan suaranya, seharusnya ada jenis ramuan di gua ini yang disebut bunga gutual. Namun, bunga ini cenderung membuat Iron Paw Flying Bears menjaganya. Feng Zhou bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu tahu lagi?" 1.
Beberapa tumbuhan berharga tidak hanya memiliki binatang yang berasosiasi tetapi juga tanaman yang berasosiasi. Hamparan hutan cendana biru ini adalah tanaman pendamping bunga gutual. Cendana biru dapat mengeluarkan sejenis cairan ke dalam tanah, dan cairan ini justru merupakan nutrisi dari gutual flower. Ye Yuan menjelaskan. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Feng Zhirou tercengang. Dia merasa bahwa Ye Yuan hanya maha tahu dan maha kuasa. Hanya sekadar melewati hamparan hutan cendana biru dan dia benar-benar menemukan bunga gutual yang sangat langka. Sebagai seorang alkemis, Feng Zhirou secara alami mendengar tentang bunga gutual. Itu adalah ramuan obat tier 2 yang sangat langka. Kecuali bahwa Essentials Herbal tidak menjelaskan bunga gutual secara detail. Jelas, penulis Li Shizhen sendiri tidak jelas sumber dan penggunaan bunga ini. 2. Sesuatu yang bahkan alchemy sovereign tidak mengerti, namun Ye Yuan bisa menghitungnya seperti harta keluarganya. Eksistensi seperti apa yang menantang surga adalah guru di belakangnya. Mengabaikan guru itu, Ye Yuan sendiri baru berusia 15 tahun. Jenius macam apa yang bisa belajar banyak hal ketika mereka berusia 15. Namun, Feng Zhirou hanya akan merahasiakan kekagetannya. Mulutnya merendahkan, dan dia berkata, "Kamu tahu banyak ya. Sementara itu, jika kita tidak dapat menemukan bunga gutual ini, mari kita lihat apa yang harus kamu katakan." Ye Yuan tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia mentransmisikan suaranya kepada wanita itu, "Nanti, kamu memancing beruang besi yang terbang. Aku akan pergi dan mengambil ramuan itu." Feng Zhirou segera mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan bahkan lupa untuk mentransmisikan suaranya ketika dia menjawab dengan marah, "Apakah kamu salah, Ye Yuan? Kamu adalah pria dewasa namun kamu terus membuat wanita melakukan hal-hal berbahaya. Pergi jika kamu mau, aku tidak pergi." Petik 2. Ye Yuan menatap polos dan berkata, "Kamu datang untuk melindungiku, kakak magang senior. Bisakah kamu tahan untuk menonton aku pergi dan mati?" Iron Bear Flying Bear adalah binatang iblis tier 2 dengan kecepatan tinggi dan kekuatan besar. Jika aku pergi, sama saja dengan membuang hidupku. Petik 2. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. Keinginan Feng Zhirou bertindak. Mengaum. Saat itu, raungan besar terdengar. Suara berdebat pasangan itu mengejutkan beruang Iron Paw Flying di dalam gua. Sosok kolosal secara bertahap muncul dari gua hitam pekat dengan tubuh yang penuh bulu. Itu tepatnya beruang terbang besi Paw dewasa. "Sial, kami memberitahu beruang besi Paw. Lari cepat." Feng Zhirou menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah menjalankan beberapa langkah, Feng Zhirou tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berbalik, dia menemukan bahwa Ye Yuan bahkan tidak bergerak. "Untuk apa kamu berdiri dengan bodoh di sana, Ye Yuan? Cepat lari. Kami bukan tandingan dari beruang terbang Iron Paw," teriak Feng Zhirou. Iron Paw Flying Bears memiliki emosi yang sangat eksplosif. Melihat Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, itu dengan cepat terkunci padanya. Suara mendesing. The Iron Paw Flying Bear meraung lagi dan menerkam Ye Yuan dengan kecepatan kilat. Tapi Ye Yuan tetap tak bergerak di sana seperti dia takut konyol. Feng Zhirou tidak menyangka bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Kekuatan serangan Iron Paw Flying Bear sangat kuat. Jika telapak tangannya mendarat penuh, bagaimana Ye Yuan bisa bertahan? Meskipun Feng Zhirou suka bertengkar dengan Ye Yuan, itu tidak berarti dia benar-benar bisa menyaksikan Ye Yuan mati seperti itu. Dalam sekejap mata, Iron Bear Flying Bear sudah melewati beberapa puluh meter. Cakar beruang Titanic itu sudah menamparkan Ye Yuan. Feng Zhirou mengertakkan giginya dan menembak ke arah Ye Yuan dengan teknik gerakannya pada ledakan penuh. Ding! Iron Bear Flying Bear dan pedang Feng Zhirou memiliki kontak intim dan benar-benar merilis suara goresan logam yang intens dengan percikan api. Cakar beruang-beruang besi Paw ditepis, tetapi Feng Zhirou mundur beberapa langkah berturut-turut. Gelombang darah membengkak di dadanya. Nama Iron Paw dari Flying Bear Iron Paw memang layak. Kekuatan sepasang cakar beruang sebenarnya sebanding dengan artefak ajaib. Pedang Feng Zhirou secara alami adalah artefak sihir tingkat tinggi yang langka. Tapi itu sebenarnya tidak bisa meninggalkan luka pada kaki beruang. Saat itu, Ye Yuan berbalik untuk melihat Feng Zhirou. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak kepada magang senior Suster Feng karena menyelamatkan saya. Karena Anda sudah cocok, maka saya harus merepotkan Anda untuk memancingnya. Kamu benar-benar memanfaatkanku." Feng Zhirou jengkel. Baru sekarang dia bereaksi ditipu oleh Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa menghindar, tapi dia sengaja tidak menghindar hanya untuk menunggu dia kembali dan menyelamatkannya.
Sekarang jelas bukan waktu untuk mengobrol. The Iron Paw Flying Bear sudah tiba di depan mata mereka. Ingin kabur sekarang tidak ada gunanya. Karena diberi nama Iron Paw Flying Bear, dapat dilihat bahwa itu besar tetapi tidak canggung. Itu memiliki gerakan yang sangat cepat. The Iron Paw Flying Bear sepertinya sangat marah. Itu melolong lagi tetapi mengabaikan Ye Yuan dan menerkam ke arah Feng Zhirou. Feng Zhirou melirik Ye Yuan sekilas dan berkata, aku akan menyelesaikan skor nanti. Menyelesaikan, Feng Zhirou membawa pedangnya dan berbalik, melaju keluar jauh. Ye Yuan terkekeh dan berteriak di punggung Feng Zhirou, hati-hati, senior apprentice Sister Feng. Setelah itu, Ye Yuan berjalan ke gua tanpa terburu-buru sama sekali. The Iron Paw Flying Bear memiliki tubuh yang sangat besar. Gua yang dipilihnya secara alami sangat luas. Gua itu tidak dalam. Ye Yuan memasuki gua dan dengan cepat menemukan bunga gutual. Bahkan, ada total beberapa ratus batang. Haha, dengan bunga gutual ini, aku bisa memelihara setidaknya beberapa ratus pembangkit tenaga Crystal Formation Real. Kemewahan ini, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa gua ini memiliki begitu banyak bunga gutual di dalamnya. Alasan mengapa Ye Yuan tidak mau menyerah pada bunga gutual ini terutama karena janji yang dia buat untuk Huyan Yong sebelumnya. Saat itu, Feng Ruoxing menebak beberapa bagian. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa menghormati janji itu begitu cepat. Hadiah besar Ye Yuan ingin memberi Huyan Yong saat itu adalah untuk membantunya memasuki realem formasi kristal. Jangan melihat bagaimana realem kondensasi roh tingkat ke-9 hanya sedikit jauh dari Crystal Formation Realm. Itu sedikit begitu dekat, namun kutubnya terpisah. Bagi sebagian besar seniman bela diri roh kondensasi realem, titik akhir dari jalur bela diri mereka adalah puncak alam kondensasi spirit level ke-9. Menerobos ke alam formasi kristal benar-benar seperti tentara 1000 orang dan 10.000 kuda melintasi jembatan kayu tunggal. Itu sangat sulit. Orang harus tahu bahwa sudah lebih dari belasan tahun sejak Su Yubai terjebak di realem formasi kristal setengah langkah. Namun, dia tidak dapat mengambil langkah itu. Kesulitan menerobos ke alam formasi kristal bisa dibayangkan. Menurut pengamatan Ye Yuan, Huyan Yong memiliki harapan untuk menembus ke alam formasi kristal. Sulit menentukan waktu. Dengan bantuannya, Huyan Yong dapat mempersingkat langkah ini setidaknya 30 tahun. Ye Yuan secara alami akan menggunakan pil obat untuk membantu Huyan Yong. Pil obat untuk membantu seniman bela diri terobosan ke alam formasi kristal disebut pil formasi kristal. Pil formasi kristal bermutu tinggi biasa dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kondensasi kristal hingga 30%. Dengan standar Ye Yuan, selama dia menerobos ke alam formasi kristal, secara alami tidak hanya itu. Dan bunga gutual adalah salah satu bahan utama untuk pil formasi kristal. Dengan pil Crystal Formation ini, Ye Yuan bahkan bisa membuat pasukan seniman bela diri Crystal Formation Realm. Kekuatan seperti itu sebenarnya bisa menyapu Tranquil Cloud Ten Nations. Saya percaya mereka mulai berbicara secara telepati. Saya tidak tahu. Don't Nitpick, The Essential Herbal adalah buku tentang herbal. Dan Li Shizhen adalah penulisnya. Bab 126. Menempatkan bunga gutual ini di dalam cincin penyimpanannya, Ye Yuan terus mencari bagian dalam gua. Sebagai seorang alkemis, Ye Yuan sangat akrab dengan kebiasaan hidup semua jenis binatang iblis. Iron Bear Flying Bear bukan hanya binatang buas yang menyertai bunga gutual. Ini juga mempertahankan beberapa kebiasaan beruang, misalnya, cinta mereka untuk makan madu. Madu sangat berharga. Ye Yuan hanya ingin mencoba peruntungannya dengan masuk. Gua ini sangat rapi. Jelas, bahwa Iron Flying Bear sangat menyayangi tempat ini. Tak lama, Ye Yuan melihat gundukan batu. Gundukan batu itu sedikit lebih besar dari Iron Bear Flying Bear. Jelas bahwa disinilah tempatnya. Ye Yuan mengamati sekeliling dan pergi untuk memeriksa segumpal madu dan tidak bisa menahan perasaan senang. Ini sebenarnya adalah Silver Sword Bee Honey, dan ada banyak. Aku benar-benar menghantam emas. Sepertinya beruang besar yang bodoh itu tidak tahan memakannya dan menimbunnya di sini. Tidak berpikir bahwa aku akan mendapat untung dari ini. Hehe, dengan hal ini, saya juga bisa membenarkan Feng Zhirou bahwa gadis itu nanti. Kalau tidak, dia pasti akan membagi saya menjadi 2. Petik 2. Silver Sword Bee juga merupakan binatang iblis tier 2. Selain itu, kekuatan serangannya sangat kuat, dan sengatannya sangat beracun. Rata-rata orang tidak berani mendekatinya. Sepertinya kulit beruang besar yang bodoh itu sangat tebal. Untuk benar-benar menghabisi sarang lebah pedang perak. Sangat mengesankan. Madu Silver Sword Bee sangat sulit didapat.
Efek dari hanya memakannya secara langsung tidak kalah dengan esens Ki pil yang transenden. Setelah Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh, budidayanya juga akan membutuhkan pil obat dalam jumlah besar. Pil obat yang biasa digunakan di dunia tanpa akhir ketika berkultivasi di alam kondensasi roh disebut essence drop pill. Ye Yuan jelas tidak akan menggunakan pil obat tingkat rendah seperti itu. Dia siap untuk memperbaiki pil obat yang disebut pil air giok. Efeknya lebih dari level yang lebih kuat daripada essence drop pill. Dan madu pedang perak itu adalah salah satu bahan utama untuk menyuling pil air giok. Pil obat yang bisa disuling dari begitu banyak madu Silver Sword B cukup kasar untuk membuat Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat atau kelima. Dan madu Silver Sword B memiliki kegunaan lain, yang memutihkan dan mempercantik. Dengan metode Ye Yuan, setelah memperbaiki beberapa beauty retaining pills untuk menyuap Feng Zero, gadis itu kemungkinan besar tidak akan menemukan masalah dengannya lagi. Wanita mana yang tidak ingin menjadi muda selamanya? Setelah mengumpulkan selesai madu pedang lebah perak ini, Ye Yuan tidak tinggal dan bersiap untuk meninggalkan gua langsung. Jika Feng Zero tidak bisa bertahan dan beruang bodoh besar itu kembali lebih awal menjebaknya di dalam, itu tidak baik. Ye Yuan dengan cepat pergi ke pintu masuk gua dan baru saja akan keluar dari gua ketika firasat tiba-tiba melanda. 4 garis cahaya dingin datang dari 4 arah yang berbeda, menyelinap menyerang Ye Yuan secara langsung. Kekuatan keempat orang ini semuanya ada di alam kondensasi roh. Keempat sinar cahaya itu benar-benar mengunci Ye Yuan dari semua sudut dengan tujuan mengambil nyawanya. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu, Ye Yuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan tidak bisa diganggu dengan citranya. Dia langsung jatuh dan berguling di dalam gua, nyaris menghindari keempat serangan ini. Meski begitu, pisau masih melanda betis Ye Yuan. Kakak, ternyata itu hanya bocah tingkat esensi Ki Realem ke-9. Membuat kita menunggu begitu serius. Jangan meremehkan bocah ini. Esens tingkat 9 Ki Realem sebenarnya bisa menghindari penyergapan kita. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apa yang kamu takutkan darinya? Kami, pahlawan Southern Ridge 4, adalah pakar alam kondensasi roh. Kau bahkan berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga, kakak. Bocah ini juga memiliki pintu keluar yang diblokir oleh kami. Jangan, memberitahuku dia bisa terbang. Petik 2. Para penyergap tidak melanjutkan pengejaran tetapi menghalangi jalan keluar, menutup satu-satunya jalan keluar. Ye Yuan merangkak dari tanah dan merasakan sakit yang membakar di betisnya. Ye Yuan akrab dengan racun dan tahu bahwa bilahnya dilapisi dengan racun. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan mengeluarkan pil detoksifikasi yang disaring dari cincin penyimpanannya dan memakannya. Baru kemudian itu menekan racun. Pahlawan Southern Ridge 4 melihat tindakan Ye Yuan tetapi tidak menghentikannya. Mereka hanya menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Salah satu dari mereka berkata, tidak ada gunanya, bocah. Racun ini adalah sesuatu yang kita, Southern Ridge 4 Heroes, mohon dari Five Poison Immortal. Bahkan jika binatang buas tier 2 diserang olehnya, itu akan mati karena racun setengah hari kemudian, apalagi esens tingkat ke-9 yang lemah sepertimu. Pil detoksifikasi biasa tidak bisa menyelesaikan racun ini. Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya, menghadapi seniman bela diri seperti bos, dan menjawab dengan pertanyaan, kalian adalah pemburu binatang setan. Melihat bagaimana peralatan beberapa orang ini lusuh dan usia mereka agak tua, mereka jelas bukan siswa Akademi Danwu. Sehingga baru saja meninggalkan pemburu binatang iblis. Tempat ini kira-kira 500 mil jauhnya dari batas, tepatnya tempat di mana roh pemburu roh kondensasi realem sering terjadi. Dalam uji coba tanpa akhir, tidak hanya satu akan menderita serangan dari siswa dan binatang iblis, pemburu binatang iblis juga merupakan sumber bahaya. Mereka awalnya bekerja dengan hidup mereka di ujung pisau sementara siswa di Akademi Danwu semuanya anak-anak surga yang bangga yang menikmati sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perbandingan ini, secara alami ada banyak pemburu binatang iblis yang merasa tidak adil. Dan di antara mereka, sebagian dari mereka akan memilih untuk menumpangkan tangan pada siswa. Dalam ujian tanpa akhir masa lalu, jumlah siswa yang tewas di tangan pemburu binatang buas tidak sedikit. Itu benar. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus menjadi siswa dari Danwu Academy, kan? Sepertinya ini saatnya untuk ujian tanpa akhir Akademi Danwu sekali lagi, kata bos. Kenapa kalian menyergapku? Ye Yuan bertanya lagi. Bos terkikik dan menunjuk ke tempat bunga gutual awalnya dan berkata, tentu untuk ramuan berharga pada Anda. Tempat ini seharusnya memiliki banyak ramuan obat, kan? Sepertinya itu diambil oleh Anda. Serahkan, dan kami akan memberikan Anda akhir tanpa rasa sakit. Petik 2.
Mendengar kata-kata bos, Ye Yuan tidak bisa menahan tawa. Kalian bahkan tidak akan membiarkanku pergi jika aku memberikan obat herbal. Maaf. Siapa yang memintamu dari Akademi Danwu? Jika aku melepaskanmu setelah kamu keluar dari hutan tanpa akhir, bagaimana kita, pahlawan punggung selatan, bertahan? Lalu untuk apa kau omong kosong? Langsung saja mengambil langkah untuk merebutnya dan selesai dengan itu, kata Ye Yuan cemberut. Bos itu terkekeh. Dia terus berbicara dengan sikap seolah semuanya ada dalam genggamannya. Berbicara secara alami memiliki tujuan. Apakah kamu tahu racun apa yang kita oleskan pada mata pisau? Racun ini disebut 100 Breath Collapse. Itu bisa dikatakan bahwa dalam 100 napas, racun itu akan menyala dan kamu tidak akan memiliki cara untuk menolak, dan pasti mati dalam setengah hari. Dari saat Anda diracuni sampai sekarang, sudah hampir 90 napas. 10, 9, 8, 1, turun. Petik 2. 100 Breath Collapse ini terbukti efektif setiap kali Southern Ridge for Heroes menggunakannya. Bahkan jika raksasa yang membangun binatang iblis ditimbulkan oleh racun ini, itu juga akan runtuh ke tanah dalam 100 nafas. Ye Yuan hanya tingkat ke-9 Essence Ki Realm. Dia secara alami tidak bisa lepas dari tujuan ini. Tetapi ketika dia menghitung menyelesaikan 10 napas dan mengatakan kata, turun, Ye Yuan tetap berdiri di sana tanpa ada niat untuk runtuh. Apakah aku salah menghitung? Masih ada beberapa napas waktu. Bos berkata dengan bingung ketika dia melihat situasi. Ye Yuan memandang bos Southern Ridge for Heroes ini dan tidak bisa menahan nafas. Apakah kamu benar-benar nyata? Bermain racun dengan tuan kecil ini, kamu masih sedikit terlalu tidak terampil. Ketika tuan kecil ini bermain dengan racun, aku khawatir kakekmu bahkan belum dilahirkan.